terjadi outbreak virus corona yang tentunya itu telah diberhentikan produksinya selama kurang lebih 1 bulan. Nah, pemberhentian produksi selama 1 bulan ini berimplikasi kepada industri di dalam negeri di Indonesia yang sangat bergantung kepada impor. Sehingga pemerintah menganggap perlu penyederhanaan daripada suatu peraturan-peraturan yang tumpang tindih ini yang menghambat easy doing business di Indonesia ini hanya menduduki ranking nomor 65. Pertama-tama tentu dunia usaha ini satu dengan yang lainnya pasti terkait dengan kondisi global, di mana kondisi global tentu kita ketahui bahwa pemain utama daripada pemain global di dalam manufaktur ini adalah rakyat Tiongkok. Tapi rakyat Tiongkok ini tentu kita tahu bahwa telah terjadi outbreak virus corona yang tentunya itu telah diberhentikan produksinya selama kurang lebih 1 bulan. Nah, pemberhentian produksi selama 1 bulan ini berimplikasi kepada industri di dalam negeri di Indonesia yang sangat bergantung kepada impor. Karena bagaimanapun juga importasi kita dari Tiongkok ini bukan hanya semata-mata bahan baku industri, tetapi lebih banyak juga adalah ketergantungan kita kepada spare part permesinan. Karena permesinan di Eropa, Jepang, itu semua dibuat di China. Dan tentu spare partnya pun dibuat di sana. Nah, tentu ketiadaan spare part di Indonesia atau supply dari China ini menyebabkan terganggunya produksi. Itu satu sisi. Fase pertama seperti itu, tapi di fase kedua tentu disusul bahwa ternyata corona ini menyebar kepada semua negara. Bukan hanya di Tiongkok saja, tapi juga ke Korea Selatan sebagai supplier kita yang nomor 2, juga ke Italia sebagai supplier mesin dan lain sebagainya. Dan ini menyebabkan makin complicated dalam menjalankan perusahaan. Tentu perusahaan-perusahaan yang berorientasi pasar domestik mengalami keterpukulan lebih berat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Karena perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor mungkin tekanannya lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang berorientasi dalam negeri. Karena yang orientasi dalam negeri ini ketergantungan impor dari berbagai segi itu sangat tinggi. Itu barangkali dari sisi pertekstilan. Mungkin di sisi lain juga kita bisa melihat di sektor-sektor lainnya tidak jauh berbeda. Namun pada umumnya kita sama. Tentu ini akan menyebabkan seluruh dunia pertumbuhannya akan tertekan, sehingga kita yakin bahwa pertumbuhan 3% yang diprediksi oleh IMF ataupun Bank Dunia sebesar 3% itu tidak akan tercapai. Dan mungkin seperti terjadi akhir-akhir ini dengan perang dagang antara Saudi dengan Rusia mengenai minyak, tentu ini menyebabkan bisa windfall, bisa juga negatif. Negatifnya tentu kita tahu bahwa dunia makin tertekan. Yang diuntungkan tentu negara-negara produsen seperti Tiongkok yang menggunakan minyak sebagai bahan baku dari berbagai ribuan produk yang dihasilkan. Termasuk tentu Indonesia yang sudah termasuk net importer daripada minyak ini, sehingga kita barangkali bisa menghemat kurang lebih 100 triliun daripada subsidi yang harus digelontorkan kepada masyarakat. Sehingga mau tidak mau barangkali pemerintah harus melakukan pembelian besar-besaran untuk disimpan lebih baik lagi. Dampak di dalam tadi disampaikan bahwa mengenai perusahaan-perusahaan yang berorientasi lokal atau domestik ini sudah hampir berjalan 2 bulan terakhir ini, mulai merumahkan antara 100 sampai dengan ada yang 1000. Ya, tiap perusahaan tentu berbeda-beda kapasitasnya. Tiada lain adalah bagaimanapun juga supaya bisa mempertahankan tingkat survive daripada perusahaan.
itu terjadi di sektor tentu di kita. Tapi tentu harapan-harapannya kita sangat menaruh harapan besar terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah. Kita berharap bahwa salah satunya adalah Omnibus Law ini bisa diselesaikan oleh DPR dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena di situ akan memuat berbagai peraturan yang akan mempercepat langkah kita menuju industrialisasi kembali, sehingga investasi ataupun segala macamnya menjadi lebih efisien, lebih murah. Dan harapan berikutnya adalah tentu bahwa program-program yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah berupa kartu prakerja atau pelatihan prakerja itu harus segera direalisasikan di bulan Maret ini juga di seluruh Indonesia. Karena itu adalah merupakan semacam katup pengaman bagi para pencari kerja untuk mendapatkan jaminan kerja juga dari pemerintah dan juga sekaligus mendapatkan pelatihan skill yang berbeda dibandingkan dengan yang telah dimiliki. Tentu di mana terjadi efisiensi di perusahaan-perusahaan yang jumlahnya berbeda-beda, kalau diakumulasi barangkali sudah bisa ratusan ribu, itu akan menyebabkan daya beli masyarakat kian terpuruk. Karena daya beli masyarakat ini kita bagi beberapa segmen. Pertama dari segmen pekerja yang sudah mulai terkena efisiensi. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah segmen agriculture, pertanian. Yang tentunya kita tahu bahwa dari agriculture harga-harga komoditinya mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga tingkat keekonomiannya tidak memenuhi persyaratan, sehingga kemungkinan ruginya lebih mungkin besar sehingga mengurangi daya beli untuk konsumsi barang-barang hasil produksi. Selain itu juga para pengrajin katakan di sektor pertambangan, perkayuan ataupun apapun itu akan mengalami kesulitan yang lebih besar karena itu semua tidak memenuhi permintaan pasar harganya maupun segalanya, sehingga ini adalah merupakan titik nadir daripada seluruh permintaan yang makin berkurang, makin melesu, sehingga kita tidak bisa memproduksi lebih besar lagi, tidak meng-create lagi. Tentu hal-hal yang paling penting bagaimanapun juga supaya tetap pasar ini ada, demand ini tetap ada, maka inovasi dan kreativitas daripada para pengrajin maupun para petani, pegiat agriculture semuanya harus berinovasi dengan baik. Tentu sebelum mewabahnya corona, itu Indonesia telah tertatih-tatih, bahkan mungkin kesulitan untuk bisa berlari cepat karena terlalu banyak hambatan di dalam investasi maupun di dalam peraturan-peraturan yang berlaku yang hampir tumpang tindih, sehingga pemerintah menganggap perlu penyederhanaan daripada suatu peraturan-peraturan yang tumpang tindih ini yang menghambat easy doing business di Indonesia ini hanya menduduki ranking nomor 65. Tentu seharusnya Indonesia seperti halnya negara ASEAN lain paling tidak bisa menempati di belasan, baik 14, 15. Barangkali itu adalah suatu hal yang paling ideal yang kami harapkan. Indonesia di satu sisi belum bisa menuju ke arah sana. Karena untuk mencapai kata kunci efisiensi sendiri, di mana satu, kata kuncinya adalah tidak bisa hanya industrinya saja yang harus efisien, tapi juga pemerintahnya harus efisien. Kalau salah satu tidak efisien, maka kita dipastikan menjadi loser. Seperti yang kita rasakan dalam 3 tahun terakhir ini, bahwa kita tidak bisa bersaing melawan produk-produk Tiongkok. Dan itu adalah suatu kenyataan karena kita berada di
platform yang namanya perdagangan global. Tentu untuk itu di industri tekstil kami tahun kemarin mengajukan yang namanya safeguard. Adalah suatu mekanisme bagaimana perlindungan pasar dalam negeri ditujukan untuk produsen dalam negeri. Dan itu sudah disetujui oleh pemerintah sehingga ditetapkan yang namanya bea masuk tambahan untuk barang-barang yang diimpor dari berbagai negara untuk melindungi industri tekstil di Indonesia. Tentu yang harus kita tidak bisa menyenangkan semua pihak, ya. Tapi ada semacam ayam dan telur, mana dulu? Ayam apa telur dulu? Tentu kita harus memberikan pengorbanan yang cukup sebagai pekerja. Kita ciptakan dulu lapangan kerja yang sebesar-besarnya dan setelah itu kita bernegosiasi lagi karena diperkenankan untuk melakukan berbagai hal karena Undang-Undang 13 tidak dicabut. Tentu Omnibus Law ini hanya mengganti pasal-pasal tertentu saja ke arah yang lebih baik untuk berinvestasi. Itu yang kita harapkan, investasi makin besar, lapangan kerja makin luas, sehingga rakyat Indonesia bisa bekerja dan tentunya pada ujungnya adalah daya beli yang makin tinggi. Itu yang kita harapkan. Pertama-tama sebelum coronavirus tentu perlambatan itu sudah terjadi atau bahkan mungkin orang mengatakan terjadi proses deindustrialisasi di Indonesia dan memang benar terjadi halnya demikian sehingga industri-industri ini lebih melihat daripada risiko-risiko yang kalau berinvestasi di Indonesia masih dianggap terlalu tinggi sehingga investasinya larinya ke negara lain yang katakanlah risikonya lebih kecil. Seperti misalnya ke Vietnam, ke Bangladesh, ataupun ke Ethiopia di Afrika sana. Mengapa tidak ke Indonesia? Padahal Indonesia begitu banyak sisi positif dari jumlah penduduk, dari geografis, dari juga infrastruktur yang telah dibangun oleh Presiden. Ini seharusnya bisa mendorong untuk berinvestasi. Memang kita sangat merasakan di dunia usaha ini bahwa terlalu banyaknya undang-undang yang tumpang tindih dan ancaman pidana bagi pengusaha begitu banyak. Hampir setiap undang-undang mengancam pengusaha dengan pidana. Itu adalah sesuatu hal yang absurd menurut kami. Hal-hal yang tidak ada unsur delik kriminalnya itu harus dilakukan dengan pidana dan ini adalah harus dirubah menjadi sifatnya perdata sehingga denda lah yang nanti para pengusaha kalau memang dianggap melanggar pasal tertentu. Jadi itu lebih efektif dibandingkan dengan pidana karena dengan mengurung pengusaha tentu roda usahanya akan terhenti. Pertama tentu kita melihat bahwa di dalam pemerintahan terdahulu di bawah pimpinan Bapak SBY kita mengenal yang namanya bantuan tunai langsung. Tentu hal itu tidak akan dilakukan saya kira oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sekarang ini. Karena hal yang bisa mungkin dilakukan adalah yang memang telah ada juga di APBN adalah yang namanya kartu prakerja. Prakerja ini salah satunya adalah mendidik para penganggur ya. Satu, untuk kalau dia umurnya di atas 30 tahun adalah upskilling atau mengambil skill yang berbeda dibandingkan dengan skill yang telah dimiliki. Kemudian yang kedua setelah itu mereka sambil mencari pekerjaan diberikan yang namanya uang saku, paling tidaknya 500.000 per bulan selama 6 bulan ataupun 1 tahun, saya kurang jelas. Cuman saya lihat ada di situ minimalnya 6 bulan. Tentu ini bisa membantu masyarakat yang notabene pengangguran. Di satu sisi juga pendidikan yang baru lulus ya untuk diberikan skill level sesuai dengan kompetensi yang
diminati ataupun yang diinginkan oleh para pengusaha itu harus mulai dijalankan secepat-cepatnya, sehingga hal ini bisa memberikan stimulus kepada dunia usaha dan kepada industri untuk terus bergerak sesuai dengan yang keinginan. Di satu sisi yang lain yaitu pemerintah bisa memberikan yang namanya uang bulanan kepada para pencari kerja ini secara memadai sehingga bisa membeli kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendasar. Itu adalah harapan-harapan yang pertama. Harapan kedua tentu bagaimana merealisir tax deduction. Pertama yang untuk pelatihan itu adalah sudah kami accept di dalam pengusaha ini untuk mendapatkan semacam insentif dari pemerintah sebesar 200% dari untuk kalau kita melakukan yang namanya research and development. Ini adalah sesuatu hal yang baru bagi Indonesia. Namun yang kedua yang belum terlaksana di lapangan ini insentif tax, yaitu adalah untuk research and development. Tapi kalau untuk vokasi tadi sudah clear ya, untuk pendidikan sudah ada, tapi untuk research and development masih memerlukan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dari Dirjen Pajak seperti apa. Dan saya kira industri yang tidak melakukan research and development, saya kira industri itu akan ketinggalan di dalam persaingan global di masa yang akan datang. Pertama, barangkali pemerintah harus duduk bersama antara Kemenaker dengan Kemenperin untuk memberikan semacam guideline kepada industri. Seperti apa sih protokolnya untuk di industri, bagaimana pengawasan terhadap tenaga kerja yang terindikasi ya demam atau apa, itu harus dirujuk kemananya, sehingga protokol ini memberikan kejelasan, tidak memberikan kepanikan, tapi memberikan kenyamanan dan keleluasaan kedua belah pihak, baik untuk masyarakat pekerja maupun untuk industri itu sendiri, sehingga industri masih terus bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pertama, kita akan menghadapi situasi yang makin sulit ke depan ini, karena tidak bisa diabaikan ancaman corona terhadap dunia ketenagakerjaan kita, terhadap dunia perdagangan kita, terhadap kelangsungan industri kita, sehingga kita harus lebih waspada dan kita harus memiliki protokol tersendiri. Sebelum pemerintah memberlakukan protokol di dalam industri, tentu industri menerapkan protokolnya sendiri dengan selalu mengenakan masker, karena bagaimanapun juga sakit tidak sakit, kita tidak tahu tetangga kita sakit atau tidak. Yang penting kita harus menggunakan masker all the time, sehingga di dalamnya adalah kita bukan hanya kepanikan yang terjadi, tapi itu adalah merupakan suatu kewaspadaan, karena kita tidak tahu tetangga kita menderita ataupun tidak. Tapi kewaspadaan ini harus terus kita cermati sampai dengan betul-betul bahwa ancaman daripada virus ini bisa kita kesampingkan. Terima kasih.